2024 bisa dikatakan sebagai tahun politik Indonesia, utamanya dengan pesta demokrasi dalam pemilihan presiden, anggota legislatif, hingga pemimpin daerah. Namun, peristiwa-peristiwa penting dan juga percaturan politik yang mewarnainya tak kalah bikin pening dan juga panas dingin. Lantas, apa saja sih yang terjadi dalam konstelasi politik Indonesia sepanjang tahun 2024? Berikut rangkumannya. Yang pertama, MK Nepo Baby. Diawali dengan proses pemilu 2024 yang diwarnai kontroversi, di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan mengenai batasan usia pencalonan presiden dan juga wakil presiden. Melalui putusan 90 MK, putra sulung Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka pun lolos mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Gejolak protes pun muncul. Masyarakat sipil hingga akademisi dari berbagai kampus di seluruh Indonesia menolak putusan tersebut. Apalagi sang ketua MK yaitu Anwar Usman adalah paman Gibran yang dinilai syarat kepentingan. Julukan Nepo Baby pun mencuat menuding Jokowi memulai dinasti politiknya. Kedua, Pilpres dan juga pelantikan presiden. Meskipun pencalonannya menuai pro dan kontra, keduanya pun berhasil mengalahkan dua pasangan capres-cawapres lainnya, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dengan kampanye Oke Gas dan juga program unggulan makan siang gratis, Prabowo Gibran menumbangkan Anies Ganjar dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,6%. Gugatan pemilu Anies Ganjar di MK sendiri tidak menghentikan keduanya. Prabowo Gibran resmi dilantik sebagai presiden di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2024. Pelantikan itu sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Lalu yang ketiga, Indonesia darurat Garuda Biru. Situasi panas politik Indonesia rupanya tidak berhenti. Jelang penyelenggaraan pilkada, bau amis dugaan Nepo Baby jilid kedua terendus. Di media sosial, peringatan darurat Indonesia Garuda Biru viral bak virus yang menyebar dengan cepat. Rupanya, ini adalah gerakan perlawanan terhadap rencana revisi Undang-Undang Pilkada di DPR yang dinilai mengabaikan putusan 60 MK tentang syarat pencalonan kepala daerah. Rakyat juga berang dengan DPR yang dituding akan mengakali putusan MK nomor 70 tentang ambang batas usia calon kepala daerah, sehingga memungkinkan putra sulung Jokowi yaitu Kaisang Pangarep untuk maju dalam pilkada. Aksi turun ke jalan pun tak dapat dicegah. Gerakan masif mahasiswa di berbagai daerah pun berhasil mengawal putusan MK dan juga mengubah peta politik Indonesia. Yang keempat, Pilkada dan Nepo Baby jilid kedua. Memasuki pertarungan pilkada, nama Anies Baswedan yang kandas di Pilpres masih cukup diperhitungkan. Dia sempat dicalonkan di Jakarta lewat Nasdem dan juga PKS hingga disebut akan diusung di Jawa Barat oleh PDIP. Namun, tidak ada yang terwujud. Alih-alih Anies, PKS kemudian mengusung Suswono untuk dipasangkan dengan Ridwan Kamil dari koalisi Kim di Jakarta. RK Suswono pun beradu dengan Pramono Anung Rano Karno dari PDIP dan juga calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana. Di Jakarta, Pramono Rano yang didukung oleh Anies menjadi pemenang. Atmosfer panas juga terasa di Pilkada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Sumatera Utara. Di Jawa Tengah, dua jenderal dari institusi polisi dan TNI head to head. Ahmad Lutfi dari Gerindra menang atas Andika Perkasa yang diusung oleh PDIP. Di Jawa Barat, koalisi Kim yang mengusung Deddy Mulyadi Erwan Setiawan juga menyapu bersih suara atas lawan-lawan politiknya, yaitu Ahmad Saiku Ilham Habibi dari PKS, Acep Adang Ruhiyat Gita KDI dari PKB, dan juga JJ Wiradinata Royal Surapraja dari PDIP. Sedangkan di Jawa Timur, 3 Serikandi berebut kursi. Petahana Kofifa Indar Parawansa yang didukung oleh Kim Plus ditantang oleh Tri Risma Harini dari PDIP dan juga Luluk Nur Hamida dari PKB. Kofifa bersama dengan Emil Dardak sukses mengamankan kursinya. Politik panas juga membara di Sumatera Utara, di mana PDIP yang mengusung petahana Edi Rahmayadi harus rela kursinya direbut oleh menantu Jokowi yaitu Bobi Nasution. Lalu yang kelima, pemecatan Jokowi dari PDIP hingga Hasto jadi tersangka. Usai pilkada, drama-drama politik masih menggelitik, di mana PDIP yang mantap menjadi oposisi mengambil langkah untuk memecat Jokowi dan juga anak mantunya, yaitu Wapres Gibran dan juga Bobi Nasution.
Tidak lama, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku oleh KPK. PDIP menilai penetapan Hasto sangat dipolitisi. Bahkan, bola liar tuduhan penetapan Hasto sebagai tersangka tak lain ajang balas dendam atas pemecatan Jokowi dari PDIP. Lantas, bagaimana sih catur politik Indonesia di tahun 2025?